Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurah faz wa ayyadna datal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang ke berapa? Yang ke-11. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menunjukkan, mengajarkan kita tata cara sholat, tata cara puasa. Begitu juga kita diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan puasa. Kemarin sudah kita pelajari bersama kelebihan daripada orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu dia akan dikhususkan pintunya nanti di akhirat, di dalam surga, yaitu masuk lewat surga pintu babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Kemudian keistimewaan bagi orang berpuasa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada mereka, yaitu dijadikan bi an ja'ala saumahum lahum hisnan hasinan minan nar. Yang kedua yaitu kekhususan bagi orang yang berpuasa, mereka puasanya itu akan menjadi tameng. Tahu namanya tameng? Benteng. Tahu nama benteng? Perisai. Perisai, puasanya itu akan menjadi perisai dari azab api neraka. Nah, itu keistimewaan yang kedua. Yang kedua, apa keistimewaan yang kedua? Puasanya itu akan menjadi perisai dari azab api neraka. Wasitron yaqi sahibahu mimma yu'zihi min syahwat. Akan menjadi penutup yang akan penutup orang yang berpuasa dari dari menyakitkan yang namanya mengumbar hawa nafsu. Karena puasa itu akan penghalang orang yang berpuasa dari sakitnya yang namanya mengumbar hawa nafsu. Sakit enggak mengumbar hawa nafsu? Sakit. Contoh, misal kalau kita mau makan, kemudian kita turuti hawa nafsu kita makan banyak-banyak, maka kita bukan senang, bukan sehat, tetapi itu menyakitkan. Nah, kalau terlalu kenyang itu sakit kita. Tidak percaya, nanti dicoba. Sakit perut sama lemas juga. Nah, makanya kita dianjurkan sama Rasulullah, kalau kita makan itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernapas, bukan tidur. Nah, sepertiga bernapas. Itu anjuran Rasulullah. Coba saja. Ya. Kalau mau kita kalau kita mau tarawih kita ringan, agak sedikit makan. Nanti ditambah pas selesai tarawih. Pas selesai tarawih baru makan, ya. Pas selesai tarawih baru nambah makan. Maka tarawih kita akan ringan. Ya. Tarawih kita akan ringan. Ternyata terlalu kenyang itu akan menyakitkan kita semua. Kalau kita terlalu kenyang.
Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan yang kedua? Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nari. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Hasinun hisnun wa hisnun hasinun minan nar. Dia akan membentengi dari azab api neraka. Benteng yang akan membentengi diri seseorang yang berpuasa dari azab api neraka. Nah, tentu kita mau dibentengi supaya mau kita ditameng supaya kita supaya kita tidak kena azab api neraka. Sehingga beliau menggambarkan yang namanya perisai. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Hasaisul Muhammadiyah. Beliau menggambarkan asyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai daripada api neraka, seperti kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai orang yang mau berperang. Bagaimana modelnya? Pernah lihat orang berperang? Kalau bahasa Lomboknya itu inde, bahasa sini apa? Hah? Orang mau berperang itu ada anunya nih, pegangannya begini. Bila dia mau dipukul kepalanya, tang gitu. Perisai. Itu bahasa anunya perisai. Bahasa Lomboknya itu perisaian. Nah, bahasa Lomboknya inde. Ya, inde bahasa Lomboknya. Nah, kalau bahasa sini kurang tahu. Nah, itu sebagai penghalang, sehingga orang berperang itu terhalang daripada pembunuhan karena dia mempunyai perisai. Nah, seperti itulah kita puasa itu akan menjadi perisai bagi orang yang melaksanakan puasa. Syaratnya apa? Ini perlu kita ketahui. Kapan puasa itu akan menjadi perisai bagi kita? Malam yahrikha bikadzibin au ghibatin. Selama orang yang berpuasa itu tidak membakar perisainya itu dengan bohong, dengan dusta. Kalau dia berdusta tatkala dia berpuasa, berarti perisainya itu terhalang, perisainya itu terbakar, sehingga dia mulanya dia tidak jadi masuk neraka, tetapi karena terbakar perisainya menjadi masuk neraka. Nah itu ya, itu syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu selama tidak berdusta, berbohong. Nah, jangan kita suka berbohong. Ya, apapun itu jangan bohong, jangan belajar menjadi pembohong. Sekecil apapun berusaha supaya kita tidak bohong. Ya, supaya kita tidak bohong. Nah, yang kedua yaitu ghibah. Ya, yang kedua adalah ghibah. Selama kita tidak ghibah, apa itu ghibah? Gosip, ya, membicarakan aib saudaranya. Ya, kalau kita berpuasa sambil kita bergosip, maka perisai itu akan hilang, akan terbakar. Nah, terbakar. Kenapa? Karena itulah pembakarannya, yaitu gosip itu. Ternyata gosip itu panas. Panas gosip itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai membakar perisai kita, yang menjadi mulanya akan menjadi penghalang daripada kita akan masuk neraka, tapi karena terbakar perisai itu terkenalah kita sama api neraka. Nah itu syaratnya, dua syaratnya. Yang pertama jangan dusta, yang kedua yaitu jangan ghibah. Ya, karena kalau ghibah ya sudah. Ghibah itu bagaimana ukuran ghibah? Ukuran orang itu pembicaraannya itu apakah ghibah atau tidak? Seukuran kalau orang yang dibicarakan itu didatangkan di depan kita, kemudian kita bicarakan tentang dia, maka dia akan marah, maka itu termasuk ghibah. Contoh, si orang itu, si A misalnya, si A itu pernah melakukan ini. Seandainya dia dengar, kemudian dia marah, maka itulah ukuran orang tersebut berbicara ghibah. Nah itu ya, nah, sehingga pada puasa hari ini dan seterusnya kita berusaha menjadi lebih baik dari puasa-puasa yang kemarin.
Nah, begitu juga hafalan kita. Hafalan kita harus lebih meningkat, jangan mengurang. Ya, fokus sudah. Nah, fokus. Kalian itu fokus menghafal, jangan pikirkan makanan. Biar kami yang uruskan makanan bersama donatur-donatur yang lain, para dermawan-dermawan yang lain. Ya, insya Allah kalian kenyang, saya pun ikut kenyang. Apa yang saya makan, itu pun kalian akan makan. Ya, nah, jadi kita bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan ini untuk kita semua sebagai penambah ilmu kita. Dua yang kita dapatkan, yang kemarin kita akan diberi pintu, yaitu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang kedua, puasa itu akan menjadi tameng atau perisai untuk orang yang berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.